Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kajian kitab tafsir Jalalain halaman 52 surat Al-Imran ayat ke-49. Baris nomor 11 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naj'alu wa natatyaki sengkau kuda ke Isa rasulan da kautusan ila bani Israil da ke banyak-banyak foto da ke banyak-banyak anak foto Israel fi saba waktu masa kini au ba'dal bulugi atau selastarena kebalikan. Fanafakhuh maka pas nyerok Jibril pasir Jibril fi jaibidar iha pleerna klamvina klampih kerena Maryam fahamalat maka pas ngandung Maryam wa kana ban bada min amriha panika dilem perkara Maryam ma pona pa ayat zukiro saya sepudaki pona pa ma fi surati Maryam fi surati Maryam surat Maryam. Falamma ba'athah maka semangsa ngutus hudaka Isa Allahu basir Allah ila bani Israil ada ke banyak-banyak anak kota Israel. Qala maka dabu basir Isa lahum daka bani Israel inni sa'daka dabu inni sa'unkuna kaula Rasulullahi panika utusna Allah ilaikum daka sambian kapi. Jadi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepada Nabi Isa cara menulis dengan baik. Allah juga mengajarkan kepada Nabi Isa ilmu-ilmu hukum, ilmu-ilmu hikmah. Bahkan kitab terdahulu sebelum Nabi Isa berupa kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa juga diajarkan secara keseluruhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah juga menurunkan sebuah Alkitab yang diberikan, ya, kitab Injil yang baru diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Setelah keadaannya semua tersebut itu sempurna, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan cara menulis, Allah telah mengajarkan berbagai macam hukum-hukum yang wajib dilakukan, yang dilarang oleh Allah, yang dilarang untuk dilakukan. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan tentang ilmu Taurat, ilmu kitab Taurat yang dahulu kala diturunkan sebelum Nabi Isa, yakni kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Isa tersebut kitab Injil. Maka setelah keadaan kesemuanya itu sempurna, wa naj'aluhu rasulan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatnya Nabi Isa sebagai seorang utusan, yakni menjadi seorang pimpinan, menjadi seorang pemuka, menjadi seorang utusan kepada kalangan kaum Bani Israel. Fis-saba au ba'dal bulugh, yakni diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Di sini ada dua pendapat. Sebagian pendapat menyatakan bahwasanya diutusnya Nabi Isa alaihissalam fis-saba, yakni pada masa dalam masa kanak-kanak, masih dalam kondisi kanak-kanak. Dengan satu bukti ketika Siti Maryam tersebut dahulu kala
diterka oleh sekalangan kelompok Bani Israel bahwasanya hasil anak yang dilahirkan tersebut adalah merupakan sebuah hasil anak zinahan yang tidak memiliki seorang ayah yang tidak ada bapaknya, maka dengan demikian Nabi Isa yang waktu ada dalam ayunan ibundanya, buayan ibundanya, ia pun bisa berkata dan mengatakan bahwasanya dirinya bukanlah anak hasil zina, melainkan anak yang langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan satu kalimat kun saja, sehingga terciptalah Nabi Isa yang ada di dalam rahim ibundanya, yaitu Siti Maryam. Sehingga di sini dikatakan bahwasanya diutusnya Nabi Isa alaihissalam itu pada masa kanak-kanak, alias pada masa ia dalam buayan sudah bisa berbicara dan mengatakan bahwasanya dirinya adalah seorang utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalangan kaum Bani Israel. Ada pula sebagian pendapat yang menyatakan bahwasanya ba'dal bulugh bahwasanya diutusnya Nabi Isa alaihissalam kepada kalangan kaum Bani Israel setelah keadaannya beliau itu sudah tiba kebalikannya. Jadi bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa tersebut sehingga Nabi Isa itu bisa tercipta tanpa adanya seorang bapak? Maka di sini dikatakan fanafakha Jibrilu fi jaybi dir'iha fahamalat. Maka di sini dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa waktu dalam bisa ada dalam kandungannya ibundanya Siti Maryam tersebut, yaitu dengan cara Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril datang kepada Siti Maryam, kemudian malaikat Jibril pun meniupnya kepada saku bajunya Siti Maryam, sehingga setelah ditiup oleh malaikat Jibril, saku bajunya sudah ditiup oleh malaikat Jibril, fahamalat, maka keadaannya Siti Maryam pun bisa menjadi hamil. Yang mana dalam perihal yang demikian tersebut, yakni urusan pokok pembahasan yang dibahas secara gamblang mengenai ditiupnya saku bajunya Siti Maryam tersebut, maka di sini disebutkan wa kana min amriha ma dzukira fi surati Maryam. Wa kana min amriha ma dzukira fi surati Maryam, yang mana dalam perihal tersebut cerita mengenai ditiupnya saku bajunya Siti Maryam tersebut itu disebutkan secara gamblang di dalam sebuah surat Maryam. Jadi ketika keadaannya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Nabi Isa alaihissalam, diutus untuk kalangan kaum Bani Israel, maka Nabi Isa berkata kepada kalangan kaum Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, bahwasanya ia nyatakan bahwasanya ia datang kepada mereka, ia hadir ke tengah-tengah mereka karena beliau Nabi Isa alaihissalam adalah merupakan seorang utusan yang didatangkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaannya Nabi Isa alaihissalam tidak serta-merta menyatakan bahwasanya dirinya adalah anak Tuhan, tidak serta-merta menyatakan bahwasanya dirinya adalah Tuhan, melainkan keadaannya Nabi Isa alaihissalam berkata kepada mereka segala kelompok Bani Israel bahwasanya dirinya adalah Rasulullah, bahwasanya dirinya adalah seorang utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah kaum Bani Israel. Jadi hingga keadaannya Nabi Isa tersebut berkata bahwasanya dirinya datang itu dengan berbagai macam bukti, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berdasarkan bukti, yakni mukjizat yang bisa dijadikan sebagai tanda bahwasanya ia adalah memang betul-betul utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, anni kalaban saungkuna kaula ai bi anni kalaban saungkuna kaula qad jitu panikongku teka kaula kum daga banjari kafi bi ayatin kalaban nyambi bukti, yakni mukjizat alamatin tegese tante ala sidki ing atasen kejujurna kaula mirrabbikum say dari pangirna banjir kafi iya tining alama anni panika saungkuna kaula wa fi qiraatin ban panika dalam sitong wa fi qiraatin ban dalam sitong bacaan bil kasri baca kalaban kasra istinafan hale ketika bidan, yakni dalam lafaz anni tersebut perbedaan sekalangan ulama mufassirin pula.
segumpal di antara kalangan ulama mufassirin membacanya dengan sebuah bacaan alif, yakni hamzahnya tersebut diharkatkan dengan harkat fathah, namun segelintir lagi di antara kalangan ulama mufassirin tidak membacanya demikian, melainkan hamzahnya tersebut diharkatkan dengan menggunakan harkat kasroh. Dianggapnya sebagai adanya lafaz ini tersebut sebagai permulaan. Ahluku ariyat tiyaki kaula usawiru tegesa anyo arrafa'aki kaula lakum da kebanjir kafi minat tayini dari telot seleca kahai ati toiri se telot lecak gila bentuk sebagaimana kahai ati toiri akatia bentukun manu mithla suratihi tegesa akatia ropanah manu. Falkafu maka tiningkap ismu maf'ulin panika isim apa nika arangkap maknana isim maf'ul. Jadi lafaz kahai toiri tersebut itu merangkap maknanya isim maf'ul, karena pada dasarnya di sini Nabi Isa alaihissalam menciptakan, ya, menjadikan tanah yang lunak tersebut, tanah basah tersebut itu diremas-remas, dibentuk oleh Nabi Isa kahai toiri sebagaimana bentuknya burung, ya. Maka di sini dikatakan falkafu ismu maf'ulin, bahwasanya kaf yang dalam kandungan lafaz kahayati tersebut merupakan sebuah kaf yang merangkap maknanya isim maf'ul. Karena adanya tanah basah alias tanah lunak tersebut itu tidak serta-merta langsung menjadi burung, tidak, melainkan oleh Nabi Isa tersebut diremas-remas terdahulu oleh dengan tangannya, kemudian dibentuk oleh beliau sebagaimana bentuknya burung. Fa'anfuhu maka pas nyerap kaula fihi dalam kahai toiri ad-dhamiru tining dhamir lil gafi panika aruju gagaf. Jadi dhamir dalam lafaz fihi itu merujuk kepada lafaz kahai toiri. Jadi di sini maksudnya itu tidak merujuk kepada hayatinya, melainkan kepada kafnya ad-dhamir. Makanya di sini dikatakan ad-dhamiru lil gafi. Di sini merujuk kepada kaf karena pada dasarnya kaf tersebut bermaknakan mithla mi'ai. Makanya di sini ditafsiri dengan sebuah penafsiran mithla suratihi atau mithla suratihi, demikian. Fa'anfuhu maka nyerap kaula fihi dalam kahai toiri ad-dhamiru tining dhamir lil kafi panika ikan tiga fayakunu maka bada tin atau al-tin al-muhayya'u kahai toiri tersebut tairon panika manu ongguan wa fi qiraatin ban panika dalam setong bacaan tining lafaz tairon. Jadi tairon itu juga perbedaan sekalangan ulama mufassirin. Di satu sisi membacanya ulama mufassirin dengan sebuah bacaan tairon, namun di sisi yang lainnya ulama mufassirin tidak membacanya dengan sebuah bacaan tairon, melainkan dibacanya dengan sebuah bacaan tairon. Biidznillahi kalaban izin Allah, biiradatihi sekalaban kasaukan Allah. Jadi keadaannya Nabi Isa alaihissalam setelah ia mengatakan bahwasanya dirinya adalah seorang utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalangan kaum Bani Israel, ia menyatakan dirinya bahwasanya bukanlah anak Tuhan, bukanlah Tuhan, melainkan ia adalah utusan yang didatangkan dari Tuhan kepada kalangan kaum Bani Israel. Ia menyatakan demikian tidak dengan serta-merta, melainkan ia mengatakan demikian qad ji'tukum biayah. Ia berdasarkan bukti-bukti, ya, berdasarkan mukjizat yang ia bawa, yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ia memang benar-benar seorang utusan yang diutus oleh Allah kepada kalangan kaum Bani Israel yang didatangkan dari sisi Tuhan. Maka setelah keadaannya Nabi Isa alaihissalam berkata demikian, anni akhluqu lakum minat tini kahayati thairi. Maka ia pun berkata lagi, anni akhluqu, aku akan menjadikan sebuah tanah basah, ya, tanah celot alias tanah yang lunak, ya. Kemudian
oleh Nabi Isa, diambilnya tanah lunak, kemudian ia remas-remas dengan menggunakan tangannya. Setelah diremas-remas oleh beliau, kemudian tanah tersebut dibentuk sebagaimana bentuknya seekor burung. Maka setelah keadaannya tanah liat tersebut berbentuk seekor burung, fa'angfuhu fihi, kemudian Nabi Isa pun meniupnya kepada tanah liat yang berbentuk burung tersebut, fayakunu thairan, maka jadilah burung sungguhan. Biidznillah. Namun kesemuanya itu bisa terjadi bukan karena kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam, melainkan kesemuanya itu bisa terjadi karena sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala membekali Nabi Isa dengan sebuah mukjizat yang luar biasa. Katakanlah kesemuanya tersebut bisa terjadi dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu keadaannya Nabi Isa alaihissalam barulah menciptakan lagi seekor kelelawar. Fakholakah, maka di sini dinyatakan seraya fakholakah, maka pas akabai Isa lahum kangkui Bani Israel al-khufaz sadaka ba'buruh li'annahu karena seongkuna ba'buruh khufaz tersebut akmalu thairi panika paling sampurnana manuk sehingga perholkon kedetina fakanah, maka badah yatiru wa khufaz yatiru panika ngapur khufaz wahum banham wahum bantining Banu Israel yang huruna panika ngabas Banu Israel hudaka khufaz faida ghaba, maka tatkala akidub faida ghaba, maka tatkala samar khufaz an ayunihim, dari benyak-benyak mereka, dari benyak-benyak mata Bani Israel, saqatoh, maka pas keker hufaz maitan halemate. Kemudian setelah itu Nabi Isa alaihissalam mengambil lagi tanah yang lunak tersebut, tanah basah tersebut, ia remas-remas, kemudian dibentuk sebagaimana bentuknya seekor kelelawar. Ya, jadi di sini hufaz ini adalah merupakan paling sempurnanya burung yang berterbangan di atas bumi. Dikatakan dengan demikian akmalut thairi khalqan, bahwasanya kelelawar itu adalah merupakan paling sempurnanya burung yang bisa berterbangan di atas permukaan bumi, karena pada dasarnya khufaz tersebut bisa terbang dengan tanpa adanya bulu sebagaimana adanya burung-burung yang lainnya. Kalau burung-burung yang lainnya itu bisa berterbangan di atas permukaan bumi itu karena dia memiliki bulu. Sementara keadaannya kelelawar, seekor kelelawar itu tidak memiliki bulu, ya, akan tetapi ia tetap bisa terbang. Bahkan mata yang dimiliki oleh kelelawar tersebut itu bisa dilakukan di malam hari pun, ya, tidak ada sebuah kegelapan bagi kelelawar. Malam hari pun ia bisa berterbangan kemana saja ia menghendakinya. Sehingga dan juga keadaannya hufaz tersebut memiliki sebuah muka sebagaimana yang mirip-mirip dengan makhluk dengan manusia, memiliki taring, memiliki gigi, memiliki taring, bahkan memiliki muka pula. Maka di sini dikatakan bahwasanya adanya kelelawar tersebut adalah merupakan akmalut thairi khalqan, secara dari unsur penciptaan, maka adanya kelelawar tersebut paling sempurnanya burung yang bisa berterbangan di atas permukaan bumi. Maka setelah diremas-remas oleh Nabi Isa, kemudian dicetak, dibentuk oleh Nabi Musa sebagaimana bentuknya seekor kelelawar, kemudian ia tiup, maka fakana yatiru. Maka setelah ditiup oleh Nabi Isa, fakana yatiru, maka kemudian adanya kelelawar tersebut bisa berterbangan sebagaimana adanya burung-burung yang lainnya. Wahum yang huruna, pada kejadian tersebut kalangan kaum Bani Israel sama-sama menyaksikannya, sama-sama melihatnya, tentang kejadian adanya kelelawar yang sudah dibentuk dari tanah oleh Nabi Isa kemudian ditiupnya. Kalangan kaum Bani Israel juga sama-sama melihatnya. Fa idza ghaba an ayunihim saqata maitan, maka tatkala mata kalangan kaum Bani Israel tersebut berkedip, katakanlah menyelinap dari pandangan mereka, saqata maitan, maka adanya kelelawar itu pun jatuh, ya, dan mati, ya, jatuh dan mati. Itulah agar bisa membedakan antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dengan ciptaan Nabi Isa alaihi salam. Wa ubri'u ban mabaras
mabaras kaula asfi dekesma nampai mabaras kaula al akmaha daka orang saya buta alladhi kebutaan wulida elairaki ponapa ladi akma halai buta wal abroso ban lampang wa khusso ban etentuaki ponapa akmah wal abros bizikri kelaban sebutna li annahuma karena sangkun akmah wal absor wal abros da'a iyain paneka dua penyakit saya tak bisa etampein wa kana ban beda Allah subhanahu wa ta'ala ba'atha paneka ngutus Allahu daga Isa fi zaman tibbi masa kemajuannya ilmu kedokteran fa'abro'ah maka pas mabaras Nabi Isa fi yaumin ilm sa'arif khomsina daka sekat ebu al khomsina daka sekat alfan ebu biddu'ai karo pun kop jawab kelaban adua bisyartil imani kelaban syarat keimanan. Kemudian setelah itu Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang yang buta alladzi wulida a'ma, orang yang buta yang memang kebutaan tersebut bukan karena adanya benih buta glukoma, bukan buta min ataupun plus, melainkan sebuah kebutaan yang memang bawaan dari lahirnya. Dan juga penyakit abros alias penyakit sopak sopak dalam bahasa Indonesia, sopak kalau dalam bahasa Maduranya itu disebutnya dengan sebuah sebutan penyakit lampang. Lampang memang bawaan dari lahirnya. Di sini ditentukan dengan kedua penyakit tersebut disebutkan secara khusus, khusso bidzikri disebutkan secara khusus li'annahu da'a iyain, karena pada dasarnya penyakit yang bawaan dari kandungan tersebut itu da'a iyain, kedua penyakit yang memang tidak dapat disembuhkan oleh para dokter-dokter yang ada pada masa itu. Padahal pada waktu itu wakana ba'atsahu fi zamanit tibbi, padahal pada masa itu adalah merupakan sebuah masa kemajuan ilmu kedokteran, sehingga mereka sekalangan kelompok kalangan Bani Israel itu seolah-olah adanya dokter-dokter tersebut dipertuhankannya sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Isa yang bisa menyembuhkan berbagai segala macam penyakit, bahkan penyakit kebutaan yang memang bawaan dari kandungannya, penyakit sopak yang bawaan dari kandungannya itu dapat disembuhkan oleh Nabi Isa. Pada akhirnya para dokter pada masa-masa itu, ahli-ahli pakar ilmu kedokteran pada masa itu menggeleng-geleng kepala karena tak bisa melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Yani diutusnya Nabi Isa itu pada masa kemajuan ilmu kedokteran. Kemudian Nabi Isa setelah itu abro'a fi yaumin khomsina alfan, Nabi Isa bisa menyembuhkan 50.000 jiwa dalam satu hari saja. Sementara ilmu kedokteran pada masa itu tak mampu untuk bisa melakukan atau mengobati, menyembuhkan penyakit sopak dan penyakit kebutaan yang bawaan dari lahirnya tersebut. Kesemuanya itu bisa terjadi, kesemuanya itu bisa dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam biddu'a, dengan hanya cukup berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga 50.000 jiwa pada masa itu bisa sembuh total. Akan tetapi ketika keadaannya Nabi Isa menyembuhkan, bukan serta-merta mencari uang, melainkan bisyartil iman. Nabi Isa alaihissalam meminta kepada mereka sekalangan kaum Bani Israel, Nabi Isa mau mengobatinya, mau membantunya, bukan karena dari unsur uang, melainkan karena dari syarat harus beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Metotok ngaji nih kan, bisyartil iman, dengan syarat keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ban mabaras seng kaula al mautada kebenya orang semate bi idznillah kalaban idzin Allah karrarah langulang fasirallahu daka lafad idznillah li nafyi tawahumil uluhiyati, karena matada sangka naka sifat kepangeran fihi dalam Isa fahya maka pas maudi Isa azirah daka azir sadiqon hale senganjain lahu daka Isa wabnal ajuzi ben anak lakean orang tua
wabnatal asyirah ben anak bini se kene se umur 10 tahun fa'ashu maka pas odi azir ibn al-ajuz yani anak laki saya di orang tua benak kana bini seki umur 10 tahun tersebut wa wulid ban era aki lahum basir azir ibn al-ajuz ban ibnat al-ashirah tersebut wasam bin nuhin ban sam anak laki nuh wa matah ban matasam fil halih dalam seketika. Kemudian setelah itu Nabi Isa alaihissalam menghidupkan beberapa orang yang mati. Kesemuanya itu bisa dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam dengan karena mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, atau katakanlah bahwasanya memang keadaannya Allah sudah membekali Nabi Isa tersebut dengan berbagai macam mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam lafaz biidznillah ini diulang-ulang ya, karena linafi tawahhumil uluhiyati, karena demi untuk meniadakan ya prasangka dan praduga sekalangan orang Kristen, sekalangan orang-orang Nasrani yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah seorang Tuhan atau anak Tuhan. Jadi demi untuk membinasakan praduga yang salah dan keliru itu. Kemudian setelah itu Nabi Isa alaihissalam menghidupkan Azir selaku teman baiknya Nabi Isa, menghidupkan anaknya orang yang sudah tua renta, menghidupkan anak gadis kecil yang baru berumur 10 tahun. Kemudian ia fa'ashu, kemudian ketiga orang tersebut hidup sampai keadaannya ketiga orang tersebut wa wulidah lahum, sampai keadaannya ketiga orang tersebut itu sampai melahirkan seorang anak. Bahkan juga Nabi Isa alaihissalam menghidupkan Sam bin Nuh ya, Sam anak Nabi Nuh yang jauh sampai selisihnya beribu-ribu tahun dengan Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi keadaannya Nabi Sam bin Nuh tersebut wa mata fil hal, setelah ia hidup bangun kemudian ia mati kembali, yakni mati seketika itu pula. Wa nabi uban angapodaki kaula daga banjir kapi bima ada kekakanan tak ulun sengakan banjir kapi wa ma ban kakanan tadahiruna se ngerab banjir kapi tahbi tu habbiuna tegese se nyimpan banjir kapi fi buyutikum dalam banyak-banyak bungkona banjir kapi mimma nyatan dari kakanan lam uain se tak tahu kaula kuda kekakanan dagama fakanah maka bas beda Isa yukhbiru panik ngabadaki Isa syakh da kebaban bima kalaban kakanan akal sila mereka akan wa bima ban kalaban kakanan ya hulu saya bakal ngakan syas ba'du sebelumna inna fi dzalika sa'ungkuna panik dalam kadisa madzukur ail madzukuri tegese saya sepudaki, yakni mengenai kejadian-kejadian yang sudah disebutkan tersebut, berbagai mukjizat yang ditampakkan kepada mata kalangan kaum Israel tersebut, la ayatan yaktena apa tanda-tanda atau mukjizat atau tanda kebenarannya Nabi Isa bahwasanya beliau adalah seorang utusan lakum ikan di banjir kapi in kuntum lamun pada banjir kapi mukminina arya banyak orang yang saya beriman. Kemudian setelah itu Nabi Isa alaihissalam mengabarkan tentang apa yang akan dimakan oleh mereka dan tentang apa yang akan makanan yang disembunyikan di rumah mereka masing-masing. Padahal pada kenyataannya Nabi Isa pada masa itu tidak mengetahuinya tentang makanan yang disimpan oleh mereka, disembunyikan oleh mereka. Kemudian setelah itu Nabi Isa yukhbiru asy-syakhsah mengabarkan bahwasanya yang kamu makan, yang sudah kamu makan ini bima akalah wa bima yakulun, dan nanti kamu akan makan ini, dan makanan yang kau sembunyikan itu adalah makanan ini. Sebetulnya dan semua yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam itu dan semua yang dikatakan oleh Nabi Isa itu benar semuanya, tidak ada satupun yang salah dalam ungkapan Nabi Isa alaihissalam. Inna fi dzalika laayatan lakum, sebetulnya dalam perihal tersebut yang telah dilakukan oleh Nabi Isa, ditampakkan kepada mata kepala mereka kalangan kaum Israel, merupakan sebuah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ditampakkan kepada mata kepala mereka. Jadi tetapi in kuntum mu'minin, jikalau memang keadaannya kalian itu memang betul-betul percaya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajitukum musaddiqan lima baina yadayya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat kepada saya
dan semua sahabat-sahabat tercinta ke semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.